Selamat pagi, Pak. Saudara calon Dr. Belian Napitulpulu, SHM HUM. Saudara siap untuk diwawancara. Pakai mic-nya, Pak. Siap, Pak. Baik. Saudara nanti akan diwawancara oleh 9 panelis, masing-masing menggunakan waktu 10 menit. Tolong dimanfaatkan dengan baik dan tertib. Baik, kita mulai dari Profesor M. Julian Rifai, SH LLM PhD. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua sebelah sini, Pak. Dr. Berlian Napitulpulu ya. Baik, Pak Berlian. Kalau saya lihat profil Bapak ya, itu banyak pengalamannya ya, penugasan dan seterusnya ya. Saya bidang kenegaraan, berarti tentang ketatanegaraan ya, kemudian ideologi ya, hukum internasional dan current issue ya. Saya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan, menjawab dengan baik ya, itu yang saya usahakan ya. Jadi setiap peserta saya berusaha menyesuaikan supaya tujuannya tentu saja calon bisa nyaman menjawab ya, yang dugaan saya itu bisa gitu ya. Nah, saya tertarik, Pak, walaupun saya bukan hukum perdata, ketika saya bekerja untuk Federal Court of Australia ya, antara lain itu melatih hakim-hakim Indonesia. Nah, yang kita perhatikan itu 70% kalau nggak salah itu perkara-perkara perdata itu selesai melalui alternative dispute resolution. Ya. Yang seingat saya untuk State of Victoria misalnya, ADR itu wajib sifatnya. Jadi nggak bisa, bukan pilihan. Kalau hakim sudah menentukan melalui ADR, tidak bisa upaya lain, harus melalui ADR. Ya, tentu panjang kalau cerita mediatornya gimana ya, karena tidak harus di pengadilan untuk proses penyelesaian sengketanya itu ya. Saya tidak bukan menguraikan itu. Tapi tentu kita kan ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ya. Bisa Bapak Berlian jelaskan apakah asas ini ya, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu sudah terjadi ya di dalam persidangan atau kasus-kasus perdata. Silakan. Dipencet Pak Berlian, lihat lampunya Pak. Kalau dia hidup berarti hidup. Tes. Terima kasih Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Tolong yang keras, Pak, karena dinilai oleh seluruh panelis. Mohon maaf Pak. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak tentang apakah Ajas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah terlaksana di peradilan perdata. Saya selaku hakim karier yang bertugas semenjak tahun 91, Pak. Kalau boleh jujur, memang ajas ini kita dengungkan dan kita junjung tinggi, Pak. Namun dalam praktiknya, terutama karena faktor geografis negara kita, Pak. Apalagi kalau pada saat-saat pertama ditempatkan itu di daerah terpencil. Itu jelas kemungkinan besar dapat tercapai antara 50 ke 60%, Pak. Namun seiring dengan perkembangan bangsa dan pembangunan yang begitu cepat di negara kita,
Dan seiring dengan juga banyaknya pembangunan infrastruktur yang dibangun, saya setelah dari pinggiran mulai menuju ke kota peradilannya, itu agak meningkat Pak di Perdata. Tapi ya saya harus jujur juga, itu tidak sampai 80% Pak, tidak sampai. Kemudian semenjak tahun 2014 Pak, di situ ada SEMA yang mengatur tentang perdata atau tentang perdata pidana untuk tingkat pengadilan negeri itu tidak boleh lebih dari 5 bulan. Untuk tingkat banding tidak boleh lebih 3 bulan. Itu masalah peradilan untuk apa yang dimaksud dengan cepat, Pak. Jadi waktunya itu semenjak tahun 2014 itu ada pembatasan waktu. Artinya ada peningkatan, Pak. Namun itu pun saya harus jujur juga, Pak. Walaupun demikian juga ada aja kendala, Pak. Banyak faktor karena luasnya negara kita ini kadang tergugatnya atau kuasanya itu bertempat tinggal di luar wilayah hukum di mana kita sidang, Pak. Baik, jadi kompleks ya. Kalau terkait biaya ringan tadi apa tantangannya? Dipencet lagi Pak kalau mau. Kalau biaya ringan itu Pak, artinya biaya itu dikenakan sesuai dengan jarak tempuh daripada panggilan itu Pak. Jarak tempuh, jadi setiap perdata itu besar kecilnya biaya itu akan ditentukan melalui berapa kira-kira lamanya persidangan Pak. Akan dihitung, ditaksir, itu namanya skum Pak. Baik, kemudian bagaimana pembayarannya, cash atau menggunakan transfer? Dipencet lagi Pak kalau mau. Kalau sebelum era teknologi canggih Pak atau elektronik ini, itu pembayarannya cash Pak. Nah kalau sekarang dia lewat bank Pak, lewat bank. Jadi tertata dia, ada tanda terima dan itu jelas. Baik ya, Pak Berlian, berarti asas peradilan cepat sederhana biaya ringan itu masih tantangan ya bagi. Masih tantangan Pak, masih tantangan. Ya tentu, apalagi kalau kita kaji secara lebih mendalam ya, tentu banyak sekali. Iya Pak. Banyak sekali persoalan-persoalannya ya. Nah oleh karena itu kan di negara-negara tertentu ya, terutama di common law yang saya punya pengalaman juga ya, mereka lebih banyak menyelesaikannya tadi melalui ADR itu, Alternative Dispute Resolution, yang kalau kita dalami ADR itu kan sebenarnya musyawarah mufakat. Iya Pak. Tapi orang-orang kita berbondong-bondong nih, belajar ke Australia, belajar ke Amerika tentang ADR. Padahal ADR itu kalau saya lihat hakikatnya musyawarah mufakat. Setuju Pak. Sekarang tolong Pak Berlian kemukakan, jelaskan kepada kita tentang bagaimana praktek Alternative Dispute Resolution di Indonesia ya. Apakah berjalan efektif? Mungkin juga bagaimana mekanismenya. Kalau saya lihat tadi pengadilan yang saya pernah membantu di Australia misalnya itu wajib. Nah, bagaimana dengan kita? Baik Pak, akan saya coba untuk menjawab Bapak. ADR, Alternative Dispute Resolution, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.
itu merupakan lembaga yang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat kita, Pak, terutama mereka-mereka yang berkecimpung di dunia bisnis atau perdagangan. Dan memang untuk ADR ini, arbitrase ini, objek yang menjadi dirapatkan atau dimusyawarahkan adalah menyangkut perdagangan. Nah, di sini Pak Berlian, jangan dicampurkan antara arbitrase dengan negosiasi ya, mediasi ya, beda. Karena yang saya maksudkan itu adalah ADR dengan mediasi. Di mana pedomannya? Pedomannya adalah Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, yang saya inginkan itu, Pak, kan fokus saja pada Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Itu Pak, silakan. Waktunya 1 menit. baik, Pak. Mediasi atau ADR itu diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Nanti setelah para pihak hadir, Pak, majelis akan menunjuk salah seorang hakim yang sudah bersertifikat mediator menjadi mediator, Pak. Nanti oleh hakim mediator, para pihak akan dibawa ke satu ruangan, namun sebelumnya akan ditentukan waktunya, Pak. Kapan mulai mediatornya? Dan itu pada prinsipnya ketika dilakukan mediasi, lazimnya terutama yang menyangkut perceraian itu diupayakan para pihak personal atau personalik atau in person itu dimintakan supaya hadir, Pak. Nanti di sana hakim mediator akan menawarkan satu solusi dengan cara musyawarah perdamaian. Itu akan berlangsung, Pak. Nanti ada temponya kalau tidak salah itu 2 kali atau 3 kali dan bisa diperpanjang. Kalau dilihat ada kemungkinan di antara pihak-pihak ini ada terlihat bahwa mereka mau berdamai, baik itu yang sifatnya gugatan. Baik, karena waktu ya Pak Berlian ya, kan hakim menawarkan untuk dimediasi penyelesaiannya ya. Ya. Iya, Pak. Oke, kalau kemudian ternyata setelah hakim menawarkan mediasi itu dalam prosesnya mereka tidak ada kesepakatan, boleh nggak mereka kemudian menyatakan penyelesaiannya tidak melalui mediasi? Oke, itu Boleh, Pak. itulah pengalaman saya yang membedakan ketika di salah satu pengadilan di Australia misalnya, ketika memang menawarkan ya, tapi setelah ada perintah hakim untuk mediasi, jadi bukan seluruh perkara ya, dalam perdata sudah disepakati mediasi, nggak bisa datang ke hakim, pokoknya selesaikan pakai mediasi. Kalau bedanya dengan kita, kalau kita kan, kalau kita suka Iya, Pak. Memang mediasi untuk sekarang ini, Pak, sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 wajib, Pak. Namun kalau mediasi itu gagal, dilanjutkan dengan sidang lanjut. Ya, persentasenya banyak yang gagal apa banyak yang berhasil mediasinya? Banyak yang gagal, Pak. Nah, itu aja. Baik, Dr. Berlian Napitupulu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena waktu, saya kembalikan kepada Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Dr. Andes Taufik Hajat, MSI. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Berlian, saya mengucapkan selamat kepada Bapak sudah sampai ke tahap akhir seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial. Ini level terakhir, Pak. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan selamat atas capaian Bapak. Kemudian kalau lolos di sini Bapak mungkin nanti juga ke DPR, mudah-mudahan. Pak Berlian, Iya, Pak. sebagai hakim tentunya bukanlah sesuatu yang
salah kalau Bapak bercita-cita jadi Hakim Agung. Ya, Iya Pak. Merupakan tingkat terakhir jenjang karir tertinggi dari seorang hakim, yaitu jadi Hakim Agung. Oleh karena itu saya ingin tanyakan apa yang melatar belakangi dan apa yang memotivasi Bapak untuk mengikuti seleksi Hakim Agung ini? Saya jawab Pak. Ya, Pak. Untuk pertama-tama yang melatar belakangi saya untuk mengikuti testing calon Hakim Agung ini berangkat dari status saya sebagai hakim Pak tentunya. Itu pertama Pak. Kemudian seiring dengan perjalanan tugas saya Pak, melihat betapa sangat pentingnya satu keadilan itu kita beri kepada pencari keadilan. Itu berlangsung dari tahun ke tahun, menarik hati saya Pak, menarik hati saya untuk melihat lebih jauh pengabdian saya untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan Pak. Itulah sebabnya saya kuliah Pak. Waktu saya di Pakam saya kuliah S2, kemudian saya lanjut S3. Ketiga, yang melatar belakangi saya dengan apa yang saya temukan selama ini Pak dalam praktek di persidangan. Karena memang puncak dari peradilan itu adalah Mahkamah Agung. 1000 kali di pengadilan negeri dikabulkan gugatan perdata atau 1000 kali ditolak. Karena hampir semua perdata itu banding Pak. Itu ujungnya finalnya tuh di Mahkamah Agung Pak. Itulah nanti yang akan masyarakat terima. Nah berlatar belakang dari situ Pak, dengan pengalaman yang saya alami selama ini, saya ingin mengabdikan diri saya Pak. Kalau Tuhan izinkan, dengan ilmu yang tidak seberapa yang saya miliki, saya jujur Pak, dengan ilmu yang tidak seberapa saya miliki, saya ingin mengabdi untuk masyarakat pencari keadilan, untuk memberi curahan hati saya pada mereka Pak, melalui putusan-putusan saya yang saya upayakan mampu menampung suara-suara keadilan dalam tuangan putusan yang berkualitas Pak. Itulah kurang lebih yang menjadi melatar belakangi kenapa saya getol banget jadi Hakim Agung. Dan yang terakhir tentunya siapapun Pak, kalau masih sehat tentu ingin duduk di kursi tertinggi Pak dalam tugasnya. Itu sangat manusiawi Pak, saya kira siapapun Pak, termasuk saya pribadi Pak. Itulah kira-kira Pak. Oke, baik. Selanjutnya sesuai dengan harapan dan keinginan tadi, tentu untuk mencapainya tentu nggak mudah. Kemudian tentu perlu persiapan-persiapan, perencanaan-perencanaan. Oleh karena itu saya juga ingin tahu visi misi Bapak untuk menggapai cita-cita Bapak itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak, saya akan coba. Visi saya Pak, tentu tidak akan mau menyimpang dari visi Mahkamah Agung. Visi Mahkamah Agung adalah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Itu pasti Pak. Kalau saya menyimpang berarti saya memberontak itu namanya Pak. Saya tetap di daerah itu Pak, visi saya Pak. Namun di misi Pak, saya ingin menambahkan, kalau visi pertama di Mahkamah Agung itu terjaganya kemandirian Badan Peradilan Indonesia
sampai yang terakhir meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Saya tambahkan satu lagi, Pak, ingin memberikan putusan yang berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Itu tambahan daripada misi saya, Pak. Selain apa yang sudah dicanangkan oleh puncak pimpinan Mahkamah Agung, puncak pimpinan peradilan yaitu Mahkamah Agung, saya ikut ke sana. Namun di misinya saya tambahkan, yaitu yang kelima, memberikan putusan yang berkualitas dan berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Itulah, Pak, yang jadi visi saya dan misi. Baik, tadi saya tertarik atas pertanyaan Prof. Amzulian dan juga jawaban Bapak. Apakah azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan itu sudah tercapai? Oleh Bapak menjawab belum, masih butuh perjuangan panjang. Iya, Pak. Dan Bapak memberikan contoh macam-macam gitu ya. Tapi mungkin Bapak lupa bahwa sebenarnya saat ini Mahkamah Agung sedang giat-giatnya mensosialisasikan terobosan-terobosan sampai Mahkamah Agung menerobos hukum acara segala macam dengan peradilan elektronik, e-court dan e-litigation. Dan itu, iya, Pak. hal itu menurut saya, kebetulan saya juga latar belakang dari pengadilan, dari hakim, itu sangat luar biasa capaian-capaian yang dilakukan oleh pakai handphone, orang bisa sidang gitu. Kemudian saksi pun bisa di pengadilan tempat tinggalnya melalui Zoom. Dan itu kan mengurangi biaya, kemudian mengurangi waktu. Kemudian banyak hal sebenarnya yang perubahan-perubahan yang terjadi setelah diberlakukan e-court dan e-litigation. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak membantah Bapak, setuju dengan apa yang Bapak kemukakan. Namun itu baru berlangsung 2-3 tahun terakhir, Pak. Dan itu pun tidak terhadap semua perkara gugatan, Pak. Jadi masih banyak peradilan-peradilan kita yang masih bersidang secara konvensional. Namun kalau di pengadilan-pengadilan yang sudah di kota, Pak, yang sudah 1 menit lagi, Pak. mempunyai internet yang cukup, itu kemungkinan, Pak. Contoh, saya pernah bertugas di Ambon, Pak. Jalankan internet, Pak. Telepon aja kita susah, Pak. Telepon susah. Saya tidak membantah. Sudah ada kemajuan, seperti saya bilang tadi, terutama dengan adanya perseorangan elektro itu, Pak. Namun itu baru memasuki daerah-daerah yang kota-kota dan yang internetnya sudah berjalan lancar, Pak. Sementara di PN-PN lain masih berjalan secara konvensional, secara langsung persidangannya, Pak. Begitu jawaban saya, Pak. Terima kasih Pak Berlian. Cukup Pak Ketua. Ya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Binjiat Kadafi SHLLM PSI. Silakan Pak Kadafi. Terima kasih Pak Berlian, selamat pagi Pak. Ini nama Bapak bagus banget ya. Ya, terima kasih, Pak. Tapi di sisi lain juga berat Pak menyandang nama ini. Karena berlian itu harus bersinar begitu Pak ya. Harus bersih. Bapak hakim karir dan sekarang mengikuti proses seleksi untuk ke Kamar Perdata Pak ya.
bisa dijelaskan sedikit alasannya Pak, kenapa Bapak memilih Kamar Perdata, dan apakah ini pertama kalinya atau pernah ikut sebelumnya di kamar apa Pak? Terima kasih Pak. Saya milih di Kamar Perdata Pak dengan latar belakang saya kebetulan dari S1 jurusannya Perdata Pak. Kemudian waktu saya ambil S2 Pak, tahun 2003 kalau nggak salah, saya juga ngambil S2 Pak, ngambil Perdata juga Pak. Yang kemudian yang ketiga setelah saya ngambil doktor, saya juga Perdata Pak. Oke, berarti memang Bapak punya interest yang kuat ya terhadap isu-isu hukum perdata Pak ya? Pak, selayaknya manusia, kemampuan saya seperti itulah Pak. Oke, sebelum ini Bapak ikut proses seleksi Hakim Agung pernah Pak ya? Saya pernah Pak, ini yang ketiga saya ikut seleksi. Yang pertama saya sampai tahap 3. Yang kedua saya waktu itu mengalami sakit Pak, jadi saya tidak fokus Pak waktu itu. Sampai tahap 2 aja Pak. Ini Pak, tahap wawancara. Dan semuanya perdata? Semuanya perdata Pak, karena saya punya prinsip gini Pak. Kalau saya ngambil pidana, ya jujur Pak, secara manusiawi, hitung-hitungan matematika, orang berpikir ini berlian nih kok milih pidana perdata, yang dipilih perdata cuma 2. Sementara pidana 9. Nah, hakim itu kan tidak ada pidana, nggak ada perdata. Bisa perdata, bisa pidana. Karena memang hakim itu, Pak, kita nggak ada. Kamu harus perdata ya. Oke, terima kasih jawabannya Pak. Karena Bapak milih Kamar Perdata dan punya interest kuat terhadap isu perdata, saya mau sampaikan data nih Pak. Sebastian Popp. Iya Pak. Sebastian Pompe, seorang pengamat hukum dan peradilan di Indonesia yang saya rasa bukunya itu masih jadi rujukan, pernah menyatakan Pak, pada tahun 2008 ada 20 pengadilan negeri di seluruh Indonesia yang dalam 1 tahun tidak menerima perkara perdata sama sekali. Nah, ini bukan mustahil, masih terjadi juga sekarang. Karena saya baru saja terima data juga Pak ya, yang mudah-mudahan nanti bisa diklarifikasi. Ada 20 pengadilan negeri yang pada tahun 2021 ini, pada saat ini, per tanggal ini, itu baru menerima perkara, baik pidana maupun perdata itu di bawah 10 tahun. Pertanyaan saya, ini gejala apa Pak? Indikasi apa? Apakah soal kepercayaan publik? Karena perkara perdata yang masuk ke pengadilan itu di banyak negara secara global itu dijadikan ukuran tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Karena di perkara perdata lah masyarakat datang secara sukarela menyerahkan permasalahannya untuk diputus oleh hakim yang mereka harapkan dan yakini adil dan independen. Atau jangan-jangan masalah manajemen Pak, soal kebijakan pembentukan pengadilan yang tidak didasarkan atau belum didasarkan secara kuat pada kebutuhan masyarakat. Sekarang ada 900 hacker. Bapak silahkan jawab, angle Bapak seperti apa? Baik Pak, akan saya jawab. Saya tidak ingin berbantah-bantah soal isu tadi Pak, adanya 20 pengadilan yang belum pernah menerima perdata. Memang Pak, pada tahun 2019 ada pengadilan yang baru berdiri Pak. Itu hampir lebih kurang, kalau saya nggak silap tuh atau salah, ada hampir 70-an Pak. Dan itu memang di daerah terpencil sekali Pak. Bahkan ketika saya meninggalkan Ambon masih ada pengadilan yang ngontrak Pak.
nyewa kantor karena memang gedungnya belum ada, Pak. Nah, itu termasuk di daerah-daerah yang terpencil. Itu Pak, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau saya tadi bilang saya tidak ingin berbantah-bantah, saya harus mengatakan kalau sampai setahun tidak terima perkara perdata, Pak, sepertinya tidak masuk akal sama saya, Pak. Tidak masuk akal sepertinya. Karena masyarakat kita yang masih banyak di masyarakat pinggiran, yang masih rawan dengan konflik, dan saya kaitkan dengan pengalaman saya yang pernah saya bertugas di Sibolga, kemudian di Tapanuli dan bahkan di Samosir. Pada tahun 90 sudah ratusan, Pak, perkara. Oke lah, di daerah-daerah yang masih terpencil itu sangat-sangat mustahil saya pikir kalau ada pengadilan yang sama sekali tidak ada perkara yang masuk untuk perkara perdata. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, kalau itu memang terjadi, Pak, saya tidak bisa mengatakan bahwa masyarakat kurang percaya kepada peradilan, dan itu kemungkinan terjadi di daerah-daerah yang terpencil, Pak, yang masih awam dengan dunia peradilan. Masih awam dengan dunia peradilan. Itu yang ketiga. Keempat, saya berpandangan, Pak, masalah kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dunia peradilan Indonesia, saya tidak mau munafik. Saya harus jujur, Pak. Memang masih ada pandangan yang masih banyak, Pak. Masih banyak masyarakat kita melihat dan berpendapat tentang dunia peradilan ini bagi mereka kurang, Pak, begitu. Itu tidak saya bantah, Pak. Tapi dalam kaitannya dengan tidak adanya tadi gugatan itu, saya kurang terima, Pak, kalau itu, Pak. Oke, kalau ada datanya nanti bisa saya sampaikan ke Bapak ya. Itu ada datanya, Pak, ya untuk tahun 2008. Sementara untuk tahun ini ada 20 pengadilan yang per tanggal ini baru menerima perkara kurang dari 10. Soal kemudian berarti Bapak tadi mengcombine, Bapak sepakat bahwa ada isu soal kepercayaan publik? Iya, Pak. Apakah ada isu juga soal kebijakan pembentukan pengadilan? Soal kebijakan pembentukan pengadilan, Pak, saya jujur, Pak, kurang berani masuk ke sana, Pak, karena itu sudah masuk ke ranah pimpinan, Pak. Namun karena ini ruangnya ruang wawancara, ya kalau saya berpendapat termasuk, Pak. Termasuk menurut saya, Pak, karena contohnya, Pak, di Maluku, itu di Ambon ada satu peradilan dipecah jadi 3. Itu otomatis akan membuat banyak orang menganggur, Pak. Artinya tidak kerja karena tadinya di wilayah satu pengadilan dipecah jadi 3, harus ke 10 tahun, bagi 3 jadi 3 jadinya, Pak. Jadi ada juga itu, Pak. Ada juga walaupun tidak sepenuhnya. Namun untuk di beberapa tempat menurut saya yang pernah saya lihat bahwa masih tidak perlu dimekarkan, begitu, Pak. Oke, kalau Bapak terpilih jadi Hakim Agung, Pak, solusi apa yang akan Bapak tawarkan sebagai Hakim Agung? Mohon maaf, Pak, maksudnya, Pak, apa ada kaitan dengan pertanyaan tadi, Pak? Betul. Baik, Pak. Kalau saya terpilih jadi Hakim Agung dan saya diberi satu
wewenang untuk mengambil kebijakan, tentu saya harus ada kewenangan dulu Pak. Kalau saya tidak ada kewenangan, sia-sia saya Pak usul. Kalau saya diberi kewenangan untuk memberi usul, saya untuk beberapa pengadilan yang dimekarkan itu akan saya kembalikan Pak. Akan saya kembalikan. Beberapa Pak, tidak semua. Beberapa. Nah, karena Pak, itu sangat memakan biaya yang banyak Pak. Satu pengadilan jadi 3, tambah 2 Pak. Berarti 2 tambah. Itu kan perlu lahan Pak. Nah kemudian dari sisi SDM-nya Pak. Sementara SDM-nya itu juga. Kalaupun tambah SDM-nya tambah 1, tambah 2. Sementara ruang pidana itu, ruang pengadilan itu ada perdata, ada pidana, ada hukum, ada ini segala macam lagi. Jadi kayak daerah-daerah yang baru dibangun itu banyak masih kekurangan SDM Pak, sangat banyak. Dan itu salah satu faktor juga menjadi kurangnya percaya masyarakat itu. Saya kira begitu Pak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Berlian. Saya kembalikan ke Ketua. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasmito. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Berlian sebelah kiri Bapak. Nah, maaf saya mohon. Selamat pagi Pak Berlian. Pagi Pak. Bapak saat ini sebagai Hakim Tinggi di PT Jambi dan pilihannya Kamar Perdata Pak ya? Iya Pak. Oke, walaupun Kamar Perdata, saya akan mencoba menanya pidana tapi asas-asas saja ya. Jadi artinya sebagai hakim yang pernah lama di tingkat pertama, saya pikir perkara pidana maupun perdata, iya Pak, melakukan persidangan gitu ya. Iya Pak. Oke. Saya mengutip ini ada seorang pakar ya atau pelopor aliran restoratif justice ya dari New Zealand ya, namanya Jim Considine ya, berpendapat bahwa konsep keadilan retributif dan keadilan restitutif harus digantikan dengan keadilan restoratif. Jelaskan dan apa yang dimaksud dengan 3 keadilan tadi itu ya. Jadi keadilan retributif, restitutif, dan keadilan restoratif. Silakan Pak. Baik Pak, akan saya coba untuk menjawab Pak. Pertama saya akan jawab dulu Pak. Keadilan restoratif itu Pak ya? Bukan retroaktif, kalau itu asas pemberlakuan hukum ya. Jadi yang pertama tadi keadilan retributif, kemudian keadilan restitutif itu harus beralih ke keadilan restoratif. Nah, tiga-tiganya mohon dijelaskan Pak Berlian. Untuk yang pertama Pak, itu keadilan yang menentukan bahwa hak daripada seseorang harus diberikan, hak yang dimiliki seseorang harus diberikan sesuai dengan porsinya. Kalau tidak salah Pak, saya mohon maaf. Mungkin sedikit saya kasih gambaran ya. Kita selama ini di dalam menyidangkan perkara pidana kan endingnya itu kan putusan ya. Kita memidana gitu. Nah selama ini kita sepertinya beraliran pemidanaan itu ke aliran retributif gitu. Jadi pidana itu aliran kita retributif itu, padahal sebenarnya ada aliran lain. Nah, aliran kita yang selama ini menganut ajaran retributif itu yang bagaimana sih supaya dijelaskan gitu mungkin. Menghukum orang itu kita itu aliran kita. Ya. Pada prinsipnya
aliran yang selama ini dianut oleh pengadilan, Pak, yaitu nestapa, Pak, yaitu memberi ganjaran setimpal dengan perbuatannya, memberi hak sesuai dengan haknya gitu, Pak. Dari sudut pandang pidananya memberi nestapa sesuai dengan perbuatannya, itu, Pak. Oke, kemudian berikutnya yang keadilan restitutif apa kira-kira? Sebagai denda atau pengganti denda, Pak. Artinya seseorang yang dikenakan hukuman pidana juga dapat dikenakan hukuman denda. Begitu kira-kira, Pak. Yoi, walaupun masih kurang tepat. Kalau yang ketiga yang diharapkan oleh pelopor restoratif justice apa? Inilah, Pak, sekarang menjadi satu tren model untuk tahun-tahun terakhir ini, di mana diupayakan satu penyelesaian perkara tidak semata-mata melalui nestapa atau pemidanaan, juga diupayakan dengan jalan persuasif, yaitu dengan upaya musyawarah yang mirip-mirip perdamaian, Pak, walaupun tidak sama persis, Pak. Dan itu lazimnya diterapkan, Pak, kepada perkara-perkara yang sifatnya tidak terlalu mengganggu kepentingan orang banyak atau publik, Pak. Walaupun itu memang ranahnya ranah publik, Pak. Contohnya seperti kecelakaan, Pak. Kecelakaan itu untuk perkara-perkara pidananya, Pak. Namun yang sudah menjadi tren saat ini, Pak, di dunia peradilan kita itu untuk peradilan anak, Pak. Peradilan anak itu sudah menjadi tren, Pak, itu bahwa diupayakan sistem ini, Pak, bagaimana untuk jangan sampai si anak ini, Pak, yang masih jauh masa depannya harus hancur, Pak. Harus rusak di dalam penjara sana, Pak. Karena kita harus jujur, saya harus jujur, Pak. Tidak selamanya orang yang masuk penjara itu kembalinya jadi baik. Malah ada tren juga masuk ke dalam malah tambah kurang baik. Inilah sekarang menjadi tren, Pak. Bagaimana dalam perkara-perkara anak itu, kalaupun toh sampai disidangkan, Pak, hukumannya pun diupayakan seminimal mungkin atau hukuman-hukuman yang sifatnya tindakan atau pendidikan. Oke, mungkin saya potong karena tadi sudah menyinggung penyelesaian ya secara restoratif dicontohkan di dalam sistem pidana ya di peradilan anak. Itu penyelesaiannya disebut apa itu kalau di pidana anak itu? Mohon maaf, Pak, saya ulang, Pak. Penyelesaiannya diversi, Pak, gitu, Pak. Oke ya, sudah cukup. Saya akan melanjutkan ke karya tulis Pak Berlian ya. Judulnya ini kan Mahkamah Agung dalam disparitas putusan. Kalau saya simak pengertian Mahkamah Agung di sini itu maksudnya putusan tingkat kasasi ya, putusan Hakim Agung gitu. Ya, kurang lebih seperti. Oke, mungkin saya mengutip gantian. Saya mengutip beberapa tulisan Bapak mengatakan bahwa disparitas putusan tidak hanya terdapat di pengadilan tingkat pertama dan banding, akan tetapi juga terdapat di tingkat kasasi, yaitu putusan Mahkamah Agung. Disparitas putusan di tingkat kasasi tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya Hakim Agung. Ini penekanannya di situ ya. Kemudian selanjutnya, disparitas putusan adalah wujud kemerdekaan dan independensi hakim, termasuk Hakim Agung, dalam memutus perkara. Hal ini bukan keburukan dan dibenarkan oleh undang-undang. Nah, cuma mungkin permasalahannya ya sebelum ke pertanyaan, disparitas putusan termasuk putusan Hakim Agung itu kan kalau jaraknya terlalu jauh gitu ya, itu kan bisa
mencederai rasa keadilan masyarakat termasuk para pencari keadilan ya. Nah, di samping itu menurut saya kalau putusan kasasi atau hakim agung itu terjadi disparitas bisa juga membingungkan bagi para hakim di tingkat pertama dan banding, apalagi kalau mau merujuk sebagai jurisprudensi gitu. Nah, saya mohon dijelaskan ya pemahaman Bapak tadi ya, tidak bertentangan dengan undang-undang, merupakan keburukan, tetapi kan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan yang saya sampaikan tadi. Mohon diberikan penjelasan Pak Berlian. Baik Pak, saya untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya tuangkan dalam makalah saya ketika ikut mengerjakan pada tahap ketiga kemarin Pak, itu menurut pandangan saya memang seperti itu Pak. Disparitas itu tidak harus diartikan satu putusan yang buruk Pak. Karena undang-undang kita Pak, itu saya kira secara tidak langsung merupakan satu rujukan Pak, bahwa dimungkinkannya disparitas, yaitu adanya musyawarah Pak. Dan itu terjadi Pak. Ketika di putusan pertama perkara A, musyawarahnya 2 menang 1 kalah. Di perkara yang kedua terbalik, 2 menolak 1 mengiyakan. Perkara yang sama boleh jadi Pak, karena bisa saja Pak untuk perkara yang sama tidak hanya dalam perkara pidana Pak, perdata pun sering terjadi karena banyak faktor yang melatar belakangin Pak, banyak sekali faktor. Apakah seorang pencuri karena kenakalan dengan pencuri karena kebutuhan harus saya hukum sama? Saya kira tidak Pak. Kita perlu melihat Pak kondisinya, kondisi daripada situasi itu, mengapa harus terjadi tindak pidana itu. Contoh ringannya pencurian loh Pak. Apakah seorang pencuri karena orang tuanya sakit, dia mencuri beli obat, kita hukum sama dengan pencuri yang karena memang nakal Pak dia. Itu jelas beda Pak, padahal kasusnya sama. Itu menurut saya Pak. Menurut saya, jadi saya punya pandangan tidak selamanya, dan itu diberikan, dilegalkan oleh undang-undang kehakiman Pak, undang-undang kehakiman, undang-undang nomor 48 tahun 2009 pasal 14 membenarkan di pasal 14 bahwa musyawarah itu dibenarkan Pak, karena musyawarah bisa terjadi Pak. Dan pasal 30 Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang dikuatkan oleh Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 Pak. Itu Pak. Jadi saya melihat tidak selamanya disparitas itu harus dianggap buruk. Malah menurut saya bisa jadi terobosan Pak. Tergantung situasinya. Oke Pak, karena waktunya Pak habis. Pak Berlian, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya Profesor Dr. Muhammad Saleh SHMH, silakan Prof. Terima kasih Pak. Pak Berlian, dulu pernah dinas di Pengadilan Negeri Medan ya? Iya Pak. Apakah Pak Berlian menangani perkara-perkara niaga di Pengadilan Niaga? Saya tidak pernah menangani perkara niaga di PN Medan, Pak. Kalau jadi hakim agung harus mengerti ya mengenai pengadilan niaga. Apa saja itu tugas-tugasnya pengadilan niaga? Baik Pak, saya akan coba menjawab pertanyaan Bapak. Tugas pengadilan niaga itu pertama memeriksa perkara-perkara yang diajukan melalui gugatan kepailitan Pak. Yang pertama. Kedua, memeriksa mengadili perkara-perkara PKPU. PKP. Apa itu? Penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian ketiga, mengadili perkara-perkara yang oleh undang-undang ditetapkan harus diadili oleh pengadilan niaga Pak. Itu Pak. Dan di samping itu juga pengadilan niaga juga
berhak mengadili perkara-perkara, artinya masuk ke ranah kepailitan, perkara-perkara yang dipilih oleh pihak-pihak akan diselesaikan oleh arbitrase, begitu Pak. Lain Pak, di niaga itu tidak ada arbitrase, ya, tersendiri, ya. Jadi tugas pengadilan niaga belum sepenuhnya Anda ketahui. Kalau ada sengketa yang menyangkut atas hak atas kekayaan intelektual, kemana itu diajukan? Saya seperti saya katakan tadi Pak, saya belum pernah mengadili pengadilan perkara kepailitan. Namun menjawab pertanyaan Bapak, saya akan coba untuk menjawabnya. Kalau ada perkara haki sesuai dengan ketentuan dari pasal 299 dan 300 Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, itu ditentukan bahwa perkara itu diselesaikan saat ini di pengadilan niaga, dan itu dinyatakan sendiri di dalam undang-undang haki itu sendiri Pak. Itu jawaban saya Pak. Dan tadi Pak, saya mohon maaf tadi Pak, saya tidak mengatakan arbitrase Pak, ruang lingkup dari kepailitan, tapi maksud saya perkara-perkara yang diselesaikan secara arbitrase juga bisa masuk ke ranah kepailitan Pak, ketika artinya sengketa itu memenuhi ketentuan untuk pilot. Itu maksud saya tadi Pak. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Perkara-perkara haki itu terdiri atas perkara apa saja itu? Perkara-perkara haki itu kalau saya tidak salah diantaranya seperti hak cipta, terus paten, kemudian desain industri, kemudian merek Pak. Itu kira-kira Pak diantaranya daripada perkara-perkara haki itu. Kalau tadi mengatakan perkara paten dan seterusnya itu, saya ingin tanya apa bedanya paten dengan hak cipta itu? Saya akan coba. Hak cipta itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang yang membuat satu karya ciptaan Pak. Hak cipta. Sementara hak paten itu adalah tentang pemberian. Hak paten adalah tentang pemberian merek terhadap ciptaan itu Pak. Nah, nanti dibaca ya. Kalau ada orang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena didenda misalnya 1 miliar, kemana itu harus mengajukan keberatannya? Baik Pak, kalau ada yang keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, maka pelaku usaha yang dihukum oleh KPPU tadi yang keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh KPPU mengajukan keberatannya ke pengadilan negeri Pak. Itu diajukan ke pengadilan negeri. Namun Pak, ketika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 kalau nggak salah, yaitu
Omnibus Law atau itu terjadi perubahan Pak, bahwasanya keberatan itu jadinya dialihkan ke pengadilan niaga Pak. Namun untuk perkara-perkara yang sempat dilimpahkan ke pengadilan ketika SEMA itu belum belum terbit, masih tetap diadili oleh pengadilan negeri Pak. Namun untuk kedepannya itu ke pengadilan niaga Pak. Ya tadi saya tanyakan tugas niaga, Anda ya. Iya Pak. Baik. Tadi bicara disparitas Anda. Iya Pak. Pasal 1338 itu menyebutkan kalau perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Apakah Anda mengetahui rumusan dari Mahkamah Agung mengenai itikat baik itu dalam jual beli terutama tanah? Untuk rumusan pasal 1338 yaitu perjanjian di ayat 3 dikatakan perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik itu kalau saya ikuti pendapat dari Mahkamah Agung yaitu dalam beberapa jurisprudensi memang pada dasarnya substansinya sama Pak. Itikat baik itu yaitu niat yang ada pada seseorang yang jujur untuk melakukan dan melaksanakan sebuah transaksi atau kontrak Pak. Itu substansinya Pak. Niat yang jujur dari seseorang untuk melakukan transaksi atau kontrak dan untuk melaksanakannya. Itu itikat baik. Ya, berarti Anda belum mengikuti perkembangan rapat-rapat kamar di Kamar Perdata itu kalau belum bisa menjawab pertanyaan seperti yang saya tanyakan tadi. Belum pernah dengar ya? Sudah Pak, sudah pernah dengar Pak, tapi secara elektronik saya tidak hafal, tapi substansinya seperti itu Pak, adanya niat jujur dan baik dari para pihak untuk melakukan kontrak dan melaksanakannya, begitu Pak. Ya, kalau Anda belum memahami itu, bagaimana Anda mengadilin perkara-perkara mengenai hal yang saya sebutkan, yang saya tanyakan tadi, ya? Kan Anda masih aktif itu. 1 menit lagi. Ya, saya kira sudah cukup Pak. Makasih. Baik. Terima kasih Prof. Bapak selama karir Bapak selalu menyidangkan perkara perdata, memang spesialisasinya perdata atau juga pidana? Maaf Pak, jadi waktu di pengadilan itu ya perdata iya Pak, pidana iya juga Pak, karena masa itu cukup, kan Pak. iya Pak. Iya. Saya ingin tanya perbedaan prinsip antara hukum acara perdata dan acara pidana. Sebutkan aja beberapa di antaranya, misalnya ruang lingkupnya, para pihaknya, alat bukti atau dasar mengambil keputusannya, misalnya begitu Pak. Baik Pak, kalau beberapa prinsip atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam perkara pidana, acara pidana atau perkara pidana itu tentu dengan perkara perdata beda Pak. Pertama pihaknya Pak. Di perkara pidana tentu akan berlawanan antara jaksa dengan terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Itu yang pertama Pak. Kalau di perdata itu adalah sifatnya sipil Pak, perorangan atau kelompok atau privat, murni Pak perdata. Jadi kalau di pidana itu
publik yang ditonjolkan, Pak. Sehingga di sini salah satu pihak adalah jaksa penuntut umum untuk mewakili pemerintah. Itu yang pertama, Pak. Kemudian di ranah alat bukti tentu beda di pidana sama perdata. Demikian juga di ranah, bedanya apa, Pak? kalau di perdata, di pidana itu yang diutamakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk, Pak. Kalau di perdata? Di perdata itu surat, Pak. Surat yang pertama, baru keterangan saksi, baru persangkaan, kemudian pengakuan dan sumpah. Sumpah tidak ada di pidana, Pak, yang ada di perdata. Itu, Pak. Kenapa, Pak? Sumpah tidak diberlakukan di pidana? Karena sumpah itu adalah menyangkut kepada, karena di pidana yang disengketakan atau yang disidangkan adalah menyangkut perkara publik, Pak. Publik dan menyangkut jasmani atau badan manusia, nestapa. Itu menurut saya, Pak, nestapa. Bagaimana mungkin seorang saksi bersaksi menyaksikan bersumpah untuk menyatakan gimana? Cukup? Saya mohon maaf, Pak, tadi saya agak kurang salah arah tadi, Pak. Soal mohon maaf tadi, Pak. Sudah, saya menangkap poinnya, Pak. Iya. Baik, tadi Bapak bilang pidana publik, perdata privat ya. Saya ingin tanggapan Bapak bahwa dalam hubungan perdata ya, misalnya jual beli atau hubungan kerja atau hubungan yang sifatnya antar orang per orang, para pihak, yang kemudian digeser ya, ke arah publik. Jadi misalnya jual beli itu kan diatur dalam buku 3 bab 5 KUH Perdata tentang jual beli misalnya, begitu ya Pak ya, atau sewa menyewa atau apapun lah, perjanjian tentang perjanjian. Tapi dalam perkembangannya hari ini ada undang-undang perlindungan konsumen. Artinya pemerintah mengintervensi urusan perdata dibawa ke wilayah publik. Mengapa, Pak? Misalnya, contohnya saja tadi misalnya undang-undang perlindungan konsumen, nah, bisa banyak contoh. Ya, Bapak tahu undang-undang perlindungan konsumen nggak? Tahu, Pak. Oke. Kenapa pemerintah kok harus melindungi pembeli? Ya, tadi konsumen tadi. Cuma jelaskan, Pak. Memang secara esensi bidang yang dilindungi di Undang-Undang Perlindungan itu adalah murni menyangkut perdata, karena itu objeknya adalah orang-orang yang tersangkut dalam satu transaksi, Pak, satu transaksi. Nah ya, jual beli itu kan cukup dengan perjanjian, tapi kenapa kemudian pemerintah mengintervensi dengan mengatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Silakan jelaskan poinnya saja, Pak. Fokus. Pak. Karena melihat kepada kepentingan konsumen dan untuk menghindari bertele-telenya masalah ketika itu timbul, makanya
konsumen dilindungi dengan lembaga BPSK, Pak. Itu sehingga mereka terarah, terfokus ke situ, ke BPSK, ke pelindungan untuk kepentingan konsumen. Saya kira tidak ke sana, Pak. Tapi oke, Bapak, saya mau tanya dulu, Bapak paham nggak sih konsumennya? Kalau saya perusahaan perusahaan garment membuat baju, membeli pada perusahaan tekstil pembuat kain, saya pembeli, Pak. Iya, Pak. Bapak penjual perusahaan tekstil, saya perusahaan garment pembuat baju. Saya konsumen bukan, Pak? Konsumen, Pak. Bapak. Dasarnya apa, Pak? Karena maaf nih Bapak sebagai pembeli. Apakah setiap pembeli konsumen? Ya tergantung daripada kontraknya, Pak. Tidak bisa, Pak. Karena tadi saya bilang, kenapa pemerintah intervensi? Karena yang dimaksud konsumen itu salah satunya adalah pengguna akhir. Kalau saya beli baju di toko, saya pakai sendiri, saya konsumen, Pak. Jadi atau saya membeli mobil, atau saya membeli rumah untuk saya gunakan sendiri. Maka ketika ada kasus konsumen, Anda harus paham bahwa orang itu adalah pengguna akhir. Tapi kalau dia masih dijual belikan kembali, diperdagangkan kembali, dia bukan konsumen. Tidak bisa nggak diterapkan undang-undang konsumen dalam transaksi antara pabrik tekstil dengan pabrik garment tadi? Bisa. Tidak bisa, Pak. Bisa tidak, Pak? Antara pabrik tekstil dengan garment. Nah. Bisa, Pak. Oh ya, bisa. Dasarnya? Ya karena dia bukan pemilik pemakai akhir, Pak. Jadi Bapak menerapkan undang-undang konsumen untuk kasus tersebut? Iya, Pak. Baik. Kemudian saya ingin bicara, Bapak tahu PT? Oh iya. Masih, Pak, masih saya belum habis waktunya. Iya, Pak. Iya, Pak, tahu, Pak. Undang-undang PT? Iya, Pak. Ya, Bapak paham? Ya mudah-mudahan masih paham, Pak. Mudah-mudahan masih paham. Baik, saya ingin sedikit saja dijelaskan bedanya PT swasta dengan perseroan BUMN. Bedanya PT swasta dengan PT BUMN. PT swasta BUMN itu kan ada bentuknya, ada perum, ada perseroan. Iya, Pak. Ya kan? Nah, bedanya apa antara perseroan BUMN dengan PT swasta? Bedanya, Pak, di karakter daripada PT itu, Pak. Perseroan terbatas yang swasta, Pak, itu kan perseroan tertutup, Pak. Tertutup artinya mereka hanya bergerak dalam satu bidang usaha tertentu. Kan ada PT TBK terbuka. Itu yang swasta, Pak. Maksud saya yang swasta, Pak. Nah, kalau BUMN... Yang BUMN ada juga, sudah banyak yang TBK. Iya, Pak. Itu salah satu contohnya, Pak, perbedaannya. Artinya... itu persamaannya, Pak. Yang bedanya apa? Bedanya itu, kalau BUMN itu, Pak, itu milik negara. 1 menit lagi, Pak. Itu perusahaan yang dimiliki oleh negara, Pak, yang modalnya dari APBN sebagai penyertaan untuk diusahakan dalam rangka untuk mencari keuntungan bagi pemerintah, Pak. Itu jelas, Pak. Itu artinya... Iya jelas kalau itu milik negara, Pak. Maksud saya ciri lain. Ciri lainnya itu milik negara dan milik swasta kan beda. Biasanya itu BUMN itu, Pak, TBK, Pak. Biasanya, Pak, lazimnya seperti BRI, PLN, itu. Nah, sementara kalau tertutup itu tidak ada yang TBK, Pak. Jelas tidak ada yang TBK. Karena sifatnya sangat-sangat terbatas dan keluarga. Dan pada prinsipnya itu adalah... PT swasta nggak ada yang TBK? Artinya pada prinsipnya tertutup, Pak. Swasta itu tertutup. Terima kasih, Pak.
Silakan dilanjutkan. Dr. Siti Nurjana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selamat pagi Pak Berlian Apitupulu, apa kabar? Sehat, Bu. Baik, saya tadi mendengarkan pertanyaan dari beberapa panelis dan jawabannya saya itu bertanya-tanya sendiri di dalam hati saya. Pak Berlian ini kan sudah lama menjadi hakim. Iya, Bu. Tetapi belum pernah menjadi hakim niaga karena memang juga tidak punya sertifikat niaga. Punyanya sertifikat tipikor, Pak. Iya, Bu. Itu biar di Medan itu pengadilan niaga nggak diberi tugas untuk memutus perkara niaga. Nah, kembali lagi ke tadi jawaban Pak Berlian waktu ada pertanyaan enggak ilmu yang enggak seberapa, begitu kan, Pak? Iya, Bu. Daftar untuk menjadi hakim agung tuh ilmunya harus penuh, Pak. Apalagi Bapak di Kamar Perdata, itu nanti harus full ilmunya yang terkait dengan perkara-perkara yang masuk di Kamar Perdata. Karena di Mahkamah Agung udah khusus Pak kamar itu, enggak campur lagi seperti di pengadilan tingkat pertama yang kelas 2. Kelas 1B, 1A pun kan sudah secara khusus, ya kan Pak? Baik. Kemudian dari sisi keilmuan ya, karena apa? Ilmu itu penting banget untuk bahan, untuk modal membuat pertimbangan dalam putusan Pak. Apalagi Mahkamah Agung ini kan yudek yuris Pak. Bagaimana yudek fakti ini memutus ini sudah benar apa belum gitu kan Pak? Ya. Terus kalau yang tadi Bapak bilang tidak seberapa, sementara kualitas putusan di Mahkamah Agung ini sangat diperhatikan masyarakat, ditunggu bagaimana putusan Mahkamah Agung ini berkualitas. Untuk bisa menghasilkan putusan berkualitas ini kan harus profesional hakimnya Pak, iya kan? Harus punya ilmu. Iya Bu, ya. Dan juga berintegritas, tadi juga sudah disebut sama Pak Berlian. Apa yang Bapak tawarkan untuk bisa jadi hakim agung? Saya kok agak belum yakin gitu. Coba yakinkan Pak Berlian Apitupulu. Baik Bu, saya akan jawab. Tadi kenapa saya mengatakan dengan ilmu yang tidak seberapa? Saya kira itu satu bahasa yang tidak berlebihan Bu. Nanti kalau saya bilang dengan ilmu yang luar biasa tentu akan menyalahi Bu. Itu maksud saya tadi Bu. Karena dan saja manusia itu tidak pernah selesai belajar. Itu maksud saya tadi Bu. Jadi kalau saya mengatakan dengan ilmu saya yang luar biasa tentu jadi hal yang sangat janggal Bu kedengaran. Baik, saya potong karena saya cuma 10 menit udah mau kelap-kelip lampunya. Berarti nanti Pak Berlian ini baru mau sambil belajar kalau sudah diterima hakim agung ya Pak? Jawabnya nanti dulu. Kemudian juga saya juga bertanya-tanya ini. Pak Berlian Apitupulu itu kan dulu kan pernah menjadi wakil Sintang, kemudian ketua Sintang. Dari ketua Sintang dipindahlah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ya kan Pak? Kelas 1. Iya Bu. Nah, tidak lama di situ Pak Berlian ini dipindahlah ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Secara normatif Jakarta semua ini dengan Sidoarjo itu kelasnya sama-sama 1A khusus secara normatif. Tapi secara non normatif itu kalau di Sidoarjo dengan Jakarta Barat itu tentunya berbeda. Volume perkaranya juga, kualitas perkaranya juga, tingkat kesulitannya yang dihadapi oleh para hakimnya juga berbeda. Kira-kira kenapa itu ya Pak Edi yang bisa Pak Edi rasakan? Apa? Maaf Bu, saya Pak Berlian Bu. Berlian, maaf kemarin Pak Edi ya. Pak Berlian, apa itu kira-kira dari sisi Pak Berlian analisa yang
terjadi di dalam dirinya, diri Pak Berlian maksud saya. Boleh saya jawab, Bu? Harus, Mbak. Yang tak suruh jawab kok Pak Berlian, silahkan. Itu peristiwa yang tidak mungkin saya lupakan, Bu, dan merupakan sejarah, salah satu perjalanan sejarah hidup saya. Saya ketika itu di Sintang sebagai ketua, Bu, ya, waktu itu ada majelis hakim bersidang memutus perkara perdata. Setelah mereka putus, nah salah satu pihak ribut, Pak. Maaf, ini diputus masih di Sintang apa sudah di Jakarta Barat? Sudah mau pindah ke Jakarta Barat, Bu. Sudah mau pindah. Jakarta, perkara-perkara di Jakarta Barat. Di Sintang. Ya, masih di Sintang, Bu, tapi Yang saya tanyakan bukan dari Sintang ke Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat ke Sidoarjo. itu, Bu, ada kaitannya dengan itu, Bu. Oh baik, silahkan ceritakan. Ada kaitannya, Bu. Jadi saya waktu itu difitnah oleh majelisnya, intervensi dengan majelis, begitu, Bu. Intervensi, salah satu daripada anggota majelis melakukan intervensi, mengatakan saya melakukan intervensi, sehingga penggugat waktu itu yang mendapat informasi ini dari salah satu anggota majelis mengadukan majelisnya, termasuk saya dengan dalil sesuai dengan informasi dari anggota ini, saya intervensi. Ini saya tahu setelah saya diperiksa, Bu. Sebelumnya saya nggak tahu. Kemudian singkatnya saya diperiksa, Bu. Saya diperiksa, tapi pada saat itu saya udah hakim PN Jakarta Barat. Iya, saya udah hakim PN Jakarta Barat. Saya kaget dengan pengaduan ini harus diperiksa, karena saya merasa tidak pernah intervensi sama sekali. Karena saya berpikir Sintang itu adalah wilayah yang sangat luas, yang tanahnya itu sepanjang mata melihat terpampang luas gitu, Bu. Sementara yang sengketa ini waktu itu hanya ukuran 30-40. Saya kaget, saya dilibatkan. Saya baca pengaduan ini, itulah yang saya bilang sama Ibu tadi. Saya oleh satu anggota majelis dikatakan intervensi, tapi dua mengatakan tidak, Bu. Ini terbalik, Bu. Dua mengatakan tidak, satu mengatakan iya. Tapi yang diambil adalah suara satu ini, Bu. Saya dipersalahkan dan dikenai sanksi. Lalu saya terima sanksi ini. Artinya diberitahu waktu itu saya dikenai sanksi, diberitahu oleh KPN saya. Saya lihat waktu itu dengan SK, saya kurang jelas SK itu, saya baca. Oh, saya nggak terima, Bu. Kalau boleh saya singkat, Bu, saya tidak terima, saya langsung mengajukan keberatan, Bu. Mengajukan keberatan, lalu diperiksa ulang, Bu. Diperiksa ulang, waktu itu, kemudian itu, yang pertama itu dibatalkan SK itu. Dan saya pertaruhkan, waktu saya mau diperiksa ulang, Bu, saya nyatakan di muka Ketua Mahkamah Agung, saya pertaruhkan anak istri saya. Jika saya ada intervensi perkara itu, saya pertaruhkan anak istri saya. Dan mohon maaf saya bilang, Sintang itu wilayah yang tanahnya di mana-mana bertaburan. Itu yang pertama. Kedua, saya ini masih sadar, masih ngerti mana yang pantas, mana yang tercela, mana yang tidak, saya bilang gitu. Kemudian waktu Pak Arifin Tumpa memerintahkan untuk diperiksa, Bu. Periksa. 1 menit lagi. Diperiksa, diulang, dan saya bersih dan SK itu dibatalkan. Itu saya minta kepada KPN Jakarta Barat, saya Pak lebih baik pindah dari sini aja Pak.
Rasanya saya punya kesan tidak enak Jakarta Barat nih Pak, saya bilang gitu. Baik Pak Parulian, kok Pak Parulian, maaf. Baik Pak Berlian. Jadi waktu itu namanya ada dugaan ikut intervensi yang akan mengganggu kemandirian secara kelembagaan dan juga kemandirian bagi majelis hakim yang kebetulan ada di PN Sintang. Kemudian waktu itu yang meriksa siapa Pak? Dari Bawas di Pengadilan Tinggi Pontianak? Saya jawab Bu, langsung dari Bawas Bu. Pak Oscar dengan Pak Setiawan. Sekarang beliau adalah KPT Medan. Beliaulah yang tahu sejarahnya, Bu. Baik, Pak Berlian, terima kasih. Cukup, Bu. Cukup. Ya. Baik, selamat datang Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Prof untuk mengajukan pertanyaan. 10 menit ya, Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati para pimpinan dan para anggota Dewan Penguji, Saudara Dr. Berlian Napitupulu SH MHum ya. Dokternya Iya Pak. Di Jayabaya Pak. Sebelum kita ke hal-hal lain ya, Pak Berlian, saya ingin melihat karyanya dulu. Seorang dokter, calon hakim agung, harusnya punya kepekaan terhadap redaksi-redaksi yang dibuatnya ya. Makalahnya ini seperti sangat-sangat prematur ya. Pengetikannya itu hampir setiap baris itu ada yang salah. Mohon dilihat di halaman 5. Catatan saya ini berbunga-bunga nih. Seharusnya kan tidak terjadi bagi seorang calon hakim agung menyepelekan soal redaksional ini. Ya, baik dari segi bahasa Indonesianya, salah ketiknya banyak, lebih kelebihan A, kelebihan I, bahasa Inggrisnya juga banyak yang salah ketik. Nah, harusnya ini tidak terjadi. Kita lihat alinea kedua coba. Dalam alinea kedua ini ada 9, 10 ya catatan saya di sini. Di halaman atas itu perubahan, di bawahnya sendiri perubahan. Ada perubahan, yang benar itu perubahan atau perubahan? Yang benar perubahan Pak. Tapi di bawahnya perubahan. Nah, mohon maaf Pak, kemarin tuh saya tidak. ya. Baris kelima, coba dari baris kelima sebelah kiri itu. Di atasnya telah mengali dua akli, apa itu maksudnya? Bisa dilihat, dibaca enggak itu? 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima dari alinea kedua itu. Mohon maaf, sama saya nggak ada makalahnya Pak. Kan Anda yang bikin ini. Mohon maaf Pak, baris keberapa Pak? Baris kelima. Halaman pertama Pak ya. Maaf Prof, mic-nya Prof. Memang harus gantian mencetnya. Iya.
Coba sudah didapat itu. Di sini saya baca ya, pokok-pokok kekuasaan kehakiman telah mengalih akli penggantian setelah negara. Apa? Saya kok nggak ngerti apa itu. Mohon maaf, Prof, di halaman pertama, Prof ya. Saya tidak menemukan, Prof. Karya tulis itu 1, 2, 3, 4. Dahuluan, Prof. Pembahasan itu ada tolak ukur. Ya, agak cepat sedikit. Nah, ini kan ada di situ ya, di alinea kedua. Banyak yang harus itu awal alineanya itu. Saya bacakan. Pembahasan 1, tolak ukur menentukan baik dan buruknya kualitas putusan hakim. Langsung aja ke baris kelima itu. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil yang telah ya mengadu. Udah lihat? Baris kelima alinea kedua. Baik, Prof. Saya bacakan di sini biar lebih jelas, Prof. Saya pun agak bingung ini di mana. Di sini halaman baris kelima, Prof, bunyinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ketiga unsur tersebut, tetapi apakah pengharapan itu dapat diwujudkan dalam setiap putusan khusus? Bukan itu ya. Halaman berapa itu? Yang di atas itu ada artinya, itu yang halaman pertamanya itu. Banyak yang harus. Nih. Ya, coba dibantu. Ini mengganggu ya, mohon maaf. Ini maksudnya telah mengalami 2 kali penggantian setelah negara Indonesia masuk di era reformasi. Iya, jadi ini kan sangat berbeda yang tertulis di sini. Telah mengalami 2 akil, jadi saya jadi Agung tidak boleh menyepelekan soal redaksi. Maaf, Prof, saya bukan mau bantah, tapi situasi yang jarak jauh lewat virtual sidangnya, Prof, waktu itu, dan saya pun kurang ahli di IT, Prof. Saya mohon maaf kalau soal. Kira tidak bisa seperti itu. Seorang hakim itu tidak boleh menyepelekan soal redaksi. Ini berbunga-bunga kami, setiap halaman itu ada yang salah ketik. Ada yang ada kalimat sambungnya terpotong, ada kurang huruf. Nah, ini ada sebuah kesembronoan di dalam menampilkan sebuah karya. Seharusnya dalam forum yang terhormat seperti ini, jangan kita mempersembahkan sesuatu yang prematur. Ya, oke, bisa dilihat itu. Kalau saya sih setiap baris itu ada persoalan. Iya, Prof. Masuk ke kontennya. Di sini juga banyak, saya menikmati juga pertanyaan dari para pewawancara tadi, ya. Dan ada juga
berhasil menjawab dengan baik ya, tawadu. Tapi saya ingin melihat dari sisi lain ya, kemampuan Anda dalam membaca masyarakat. Karena di sini Anda memberikan satu statement, dinamika hukum itu akan tergantung kepada dinamika yang terjadi dan terdapat dalam masyarakat. Ya. Dan bangsa satu negara, di sini Anda tulis bangka, padahal mestinya bangsa di situ ya. Bangka satu negara. Ya. Jadi pemahaman masyarakat, pemahaman hakim terhadap masyarakat itu kan harus betul seperti yang dikatakan tadi penguji, kita harus mampu membaca perkembangan. Tidak hanya membaca sebuah teks-teks yang kaku, tapi tidak melakukan penyelarasan pemahaman dengan understanding society itu kan sangat penting juga ya. Nah, seandainya begini, dalam kondisi perkembangan kita, masyarakat kita sekarang ini, ada kan di dalam bidang perdata ya, saya tidak masuk ke pidananya. Misalnya gini, seandainya ada suatu perkara yang satunya ingin membawa ke persoalan pengadilan agama, masalah warisan misalnya. Wah, ini kalau saya bawa ke pengadilan agama, dia dapat banyak, 1:2 kan. Wah, kami akan bawa ke pengadilan umum nih. Ya, akhirnya di situ nanti masing-masing nggak puas. Ya, kira-kira sebagai seorang hakim, menyelesaikan persoalan itu kan lebih penting ya, itu yang paling pokok itu ya. Nah, kira-kira apa yang saudara akan lakukan seandainya muncul konflik yang berkepanjangan hanya karena masalah pemilihan pokok perkara tadi itu diadili di mana? Belum sampai masuk kepada persoalan mikro yang menjadi subjek persoalan itu sendiri. Nah, kalau hanya membaca undang-undang tanpa membaca pergerakan garis, mungkin juga ada garis keras, atau mungkin juga sekarang muncul pendapat-pendapat yang lebih mau masuk kepada persoalan-persoalan semuanya harus dengan Quran dan hadis, walaupun itu perdata, tapi dia akan tetap merujuk kepada Quran dan hadis kalau yang beragama Islam ya, karena umat ini paling banyak di Indonesia ini. Jadi Anda pun juga apapun agamanya, mau tidak mau harus juga memahami spirit living law, yang hukum yang hidup dalam masyarakat. Kira-kira apa yang Anda tawarkan seandainya ada para pihak di situ berperkara? Sebagai seorang hakim kan harus menempuh banyak jalan untuk menciptakan sebuah keadilan dan persepakatan kan. Saya ingin membaca wawasan Anda, bagaimana kalau seandainya Anda berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini, apa yang akan Anda rekomendasikan terhadap para pihak itu? Silakan. 1 menit. Baik, Prof. Jika saya menghadapi persoalan seperti itu, maaf khususnya bagi saudara kita yang beragama Muslim dan menyangkut masalah pembagian waris yang tadi Prof katakan yang berujuk-ujuk tidak selesai-selesai. Nah, melihat kepada living law yang hidup dalam masyarakat yang harus direspon oleh seorang hakim, dan itu wajib untuk satu putusan hukum yang berkeadilan dengan substansinya sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Maka saya jika menghadapi itu akan memberi petunjuk atau pendapat sengketa itu diselesaikan di pengadilan agama, Prof. Itulah pendapat saya. Iya, tapi tentu kan tidak harus pasrah. Ada ijtihad yang sangat kuat juga yang harus dimainkan seorang hakim kan. Walaupun kita sebagai seorang yang bukan Muslim, tapi kemampuan kita untuk membaca perkembangan living law tadi itu juga dituntut ya. Jangan ujub-ujubnya, wah ini bukan saya, ini kita alahkan ke pengadilan agama. Nah, jadi saya kira kita harus ada kemampuan, jangan terlalu cepat mengalah ya. Jangan terlalu cepat kita, wah ini bukan bidang saya. Masyarakat itu
dengan memilih pengadilan tempat Bapak nanti berada, itu artinya ada sebuah kepercayaan. Aku mau di sini nih. Nah, belum ujub-ujubnya tiba-tiba udah saya nggak bisa, ini bukan bidang saya. Nah, saya kira saya menghargai, sepintas saya baca sikap Anda itu sangat tawadu, ya sangat low profile. Nah, cuman konten penguasaan materinya terhadap masyarakat seperti ini yang mungkin perlu ditambah. Ya. Oleh karena itu saya mohon betul kita jangan pernah berhenti belajar. Saya ingin berikan satu contoh, ini ada waktu sedikit. Kami dari Singapura kemarin. Saya berdua di bisnis tuh. Terus dari Singapura tuh baca buku-buku agama gitu ya. Seorang Chinese. Saya dekat, penasaran saya, Bapak seorang Muslim. Bukan Pak, saya Konghucu. Tapi kenapa Bapak dari tadi baca buku agama? Saya bergerak dalam bidang IT di Singapura. Konsumen saya paling besar di Indonesia adalah 90% Muslim. Jadi untuk menciptakan produk-produk sesuai dengan umat Islam itu saya harus baca agamanya apa. Nah, saya ingin menganalogikan seorang pebisnis seperti itu membaca buku-buku agama untuk membaca market di Indonesia. Anda juga sebagai seorang hakim tentu juga harus membaca market. Ya, mayoritas orang yang berperkara di sini nanti ini mungkin adalah orang yang beragama Islam. Karena itu tidak bisa berhenti apa adanya, tapi bagaimana seharusnya. Mungkin itu Pak Ketua. Cukup, silakan Pak. Ya, waktunya. Terima kasih Prof. Selanjutnya Sukma Violeta SHLLM. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Pak Berlian. Ya, sebelah sini ya Pak. Baik, Pak Berlian, kalau pertanyaan saya terkait dengan kode etik hakim atau integritas begitu ya. Nah, terkait kode etik hakim, ketika di dalam proses klarifikasi, Bapak menyampaikan sering mengajar di Universitas Prima di Medan, begitu ya Pak? Ya. Nah, kaitannya dengan kode etik, apakah hakim boleh mengajar? Silakan dijawab dulu Pak. Baik Bu, saya akan jawab. Memang waktu saya tugas di Medan Bu, diminta oleh salah satu perguruan tinggi untuk tenaga pengajar. Saya tentu selaku anggota di situ punya pimpinan, harus melapor kepada pimpinan. Dan pimpinan mengizinkan dan memberi rekomendasi saya untuk mengajar. Jadilah saya mengajar Bu. Lalu pertanyaannya, bolehkah seorang hakim mengajar sesuai dengan kode etik? Sepemahaman saya boleh Bu, karena sifatnya mengajar itu kan yang mulia, artinya memberi pengetahuan kepada sesama dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya boleh Bu mengajar sesuai dengan kode etik. Baik, Pak, karena Bapak ini hakim itu kan praktisi ya, begitu ya. Sangat dimungkinkan diminta mengajar itu ya kaitannya dengan dunia hukum praktis gitu. Nah, apakah Bapak biasa menggunakan pola case study, jadi menggunakan putusan sebagai bahan diskusi dalam mengajar tersebut? Saya jawab Bu, saya ketika mengajar itu, saya mengetahui bahwasanya membawa case ke dalam satu pengajaran, apalagi case itu yang masih aktif atau berproses, itu satu yang sangat-sangat tidak dibolehkan Bu. Jadi saya tidak pernah membawa kasus apapun ketika saya memberi kuliah, ketika saya bertugas di PN Medan. Murni saya sampaikan ilmunya saja Bu. Saya tidak pernah
jangankan 2 kali sekalipun belum pernah saya membawa satu masalah kasus yang sedang aktif berproses, lalu saya kuliahkan sebagai contoh di perkuliahan atau di kampus, Bu. Begitu jawaban saya. Baik, itu pilihan Bapak ya, tidak menggunakan metode case study begitu ya. Tapi kalau dari ketentuan di dalam kode etik hakim sendiri yang Bapak baca dan akhirnya ketahui itu seperti apa terkait dengan tadi case study tersebut? Saya jawab, Bu. Baik, sesuai dengan keputusan bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tahun 2012, yaitu di butir seorang hakim harus berperilaku arif dan bijaksana. 567 pasal 7 kalau nggak salah, Bu. Di sana dinyatakan dan dibolehkan seorang hakim untuk beraktivitas di bidang-bidang yang sifatnya akademis, baik menulis maupun mengajar. Dan yang pernah atau yang saya pahami, bahkan untuk membedah kasus pun menurut pemahaman saya bisa, sepanjang kasus yang mau dibedah itu adalah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap dan sifatnya untuk ilmiah, bukan untuk dipublish. Jadi menurut saya, dalam hubungan saya sebagai hakim dan mengajar dengan membawa satu kasus, sepanjang itu kasusnya sudah BHT dan tidak dimaksudkan untuk dipublikasi dan dihubungkan dengan perkara-perkara yang sedang berproses, menurut pemahaman saya boleh, Bu. Baik, itu tadi pertanyaan saya terkait dengan mengajar, artinya memberikan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat ya. Sebaliknya, kalau yang terkait dengan hakim sendiri, hakimnya sendiri yang menimba ilmu, itu di dalam kode etik diaturnya seperti apa, Pak? Boleh saya jawab, Bu? Memang di kode etik itu tuntutan daripada kode etik kepada hakim itu tidak boleh puas dengan apa yang dia miliki. Nah, di sana kan ada butir pertama, yaitu hakim berperilaku adil. Nah, di butir adil itu ada salah satu poin yang sangat-sangat menekankan bahwa hakim itu tidak semata-mata mengadili hanya untuk menghukum, tetapi harus mengadili dengan dasar ilmu yang benar. Kemudian di butir ke-10 yaitu profesional, hakim itu di samping telah memiliki ilmu-ilmu yang sudah ada padanya, juga hakim dituntut harus giat menimba ilmu atau menambah ilmu dengan cara tentunya kalau dia S1 ya kuliah S2, kalau dia S2 kuliah S3. Jadi itu dibolehkan, Bu, di butir ke-10 5, 6, 7, 8, 9 pasal 14 kalau nggak salah. Prinsip apa, Pak? Bagaimana, Bu? Prinsip apa itu yang Bapak sebutkan barusan? Pasal 14. Prinsipnya aja lah, kalau pasal mungkin. Profesional, hakim harus profesional. Itu, Bu. Baik, hakim harus profesional karena memang selalu harus mendorong diri sendiri untuk selalu menuntut ilmu. Nah, itu apakah dikaitkan juga dengan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya harus taat norma? Nah, itu prinsip apa yang mengatur mengenai hal itu, Pak? Iya, Bu. Taat norma itu terdapat dalam butir-butir, ada beberapa butir termasuk butir jujur.
butir hakim harus berperilaku arif dan bijaksana. Itu terdapat di norma-norma butir itu, Bu. Apa Pak bedanya hakim harus taat norma di dalam prinsip arif dan bijaksana, ya, dengan yang barusan saya tanyakan? Yang barusan saya tanyakan itu kaitannya taat norma yang berhubungan dengan tadi, meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sebagainya. Ini walaupun mungkin kata normanya sama, tapi berbeda tujuannya. Silakan Bapak uraikan perbedaan. Baik, akan saya jawab, Bu. Norma yang dimaksud dalam arif dan bijaksana itu adalah norma-norma yang terdapat dalam kaitan seorang hakim bertugas dalam dinas maupun seorang hakim sebagai anggota masyarakat. Jadi hakim di samping tunduk pada norma dinasnya harus paham, 1 menit lah, harus mengikuti, juga hakim juga harus mengikuti dan paham terhadap norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Karena bagaimanapun, Bu, hakim itu adalah juga sumbernya dari masyarakat dan tidak akan pernah lepas dari masyarakat. Dia akan selalu tinggal bersama masyarakat. Apapun kegiatan di masyarakat, tentu selaku makhluk sosial. Ya, itu yang Bapak terangkan, norma, kata norma di dalam prinsip arif bijaksana. Yang saya tanyakan tadi adalah kata norma juga. Tetapi kalau terkait dengan harus meningkatkan pengetahuan dan ada di prinsip lain, itu untuk apa, Pak? Saya kasih tahu prinsipnya itu disiplin. Nah, iya. Kata norma di dalam prinsip disiplin itu tujuannya apa dan hakim harus melakukan apa? Bu, saya lanjutkan. Ya, di butir hakim harus berdisiplin tinggi, artinya hakim harus taat pada peraturan dan harus taat pada aturan dan harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan harus tepat waktu, tidak boleh melepaskan diri terhadap tanggung jawab. Jadi seorang hakim itu dituntut harus disiplin, harus berdisiplin tinggi terhadap tanggung jawab pekerjaannya dalam penyelesaian. Bapak dalam menangani perkara itu berpatokan pada norma atau tidak? Ketika menentukan, ada pertama menilai dulu, menilai alat fakta, menilai bukti, membuat pertimbangan hukum, itu basisnya apa? Ya tentu norma juga, Bu, kaidah. Waktunya ya, silakan. Artinya apakah norma itu tepat diterapkan kepada satu. Ya, Bapak itu poinnya sudah dapat. Sekarang jadi bedanya dengan norma yang di dalam prinsip arif bijaksana itu apa? Bedanya dengan arif dan bijaksana itu dalam pribadinya sebagai masyarakat dan juga sebagai hakim, Bu. Artinya sangat bersentuhan dengan orang banyak di arif dan bijaksana. Itu nggak lepas. Itu areanya tuh hakim sebagai anggota masyarakat. Sehingga dia harus tahu menempatkan diri ketika dia ada di posisi masyarakat. Contoh umpamanya, layakkah seorang hakim menerima tamu, seorang pengacara, atau membuat rapat bagi mereka-mereka satu asosiasi. Nah itu termasuk arif dan bijaksana, Bu. Baik, cukup Bapak sudah bisa membedakan. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Ibu. Saudara calon Dr. Berlian Napitupulu, Anda diminta untuk menandatangani fakta integritas sebagai janji atau komitmen seandainya Anda nanti lolos menjadi Hakim Agung. Oleh karena itu mohon dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Dibaca dulu Pak, pakai mic. Duduk saja nggak apa-apa. Mohon maaf Pak Ketua, saya berdiri.
Silakan. Fakta integritas. Saya, Dr. Berlian Napitupulu, SH Ebhom, dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghindar perbuatan tercela. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 5. Apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensi. Jakarta, 7 Agustus 2021, yang menyatakan Dr. Berlian Napitupulu, SH Ebhom. Sekian dan terima kasih. Silakan ditandatangani, Pak. Baik, saudara calon Dr. Berlian Napitupulu, SH Ebhom, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya dalam tes wawancara terbuka seleksi calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia. Karena acara sudah selesai, kami persilahkan Bapak meninggalkan ruang wawancara. Apa boleh Pak saya menyampaikan Silakan. sepatah dua kata Pak? Terima kasih Bapak Ibu panelis yang sangat saya hormati. Saya sebagai manusia tidak layak dari hilap dan salah. Kalau itu ada tadi dalam tutur sapa atau tutur jawaban saya terhadap Bapak Ibu panelis dengan sangat memohon, itu di luar kesengajaan, itu mengalir begitu saja. Dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dan Komisi Yudisial semakin jaya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.